saya akan memberikan sedikit sharing ilmu pengetahuan dari sudut pandang laboratorium sesuai dengan bidang keahlian kami. Nah, dia pemeriksaan HbA1c pada diabetes mellitus. Diabetes mellitus, yang kedua kadar gula darah, yang ketiga HbA1c. Kalau diabetes mellitus saya rasa Bapak Ibu sudah mendengar dari berbagai sumber apa itu diabetes mellitus, bagaimana penyakitnya, bagaimana komplikasinya, bagaimana diabetes mellitus bisa menyebabkan kecacatan dan kematian. Diabetes mellitus itu apa Bapak Ibu? Sakit gula. Kalau dalam bahasa awamnya sakit gula. Kalau dalam diagnosa dokternya, ibu akan disebut terdiagnosis diabetes mellitus. Itu sakit gula. Apa tandanya? Tandanya kadar gula di dalam tubuh Bapak Ibu meningkat di luar kadar normal. Pembagiannya ada banyak. Mungkin Bapak Ibu kalau awamnya pernah dengar gula kering, gula basah, gula pas hamil. Nah, kalau dalam bahasa medisnya tipenya ada DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional, atau DM tipe lain. Nah, itu tergantung daripada penyebabnya. Kalau DM tipe 1 itu, di dalam organ tubuh kita ini ada satu organ namanya pankreas. Pankreas ini akan memproduksi namanya insulin. Nah, insulin ini bagaikan pembuka kunci untuk memasukkan glukosa ke dalam organ tubuh supaya dia bisa diolah menjadi energi. Nah, pada DM tipe 1, pankreas ini tidak mampu untuk memproduksi insulin. Kalau nggak ada yang buka kuncinya, glukosanya tidak bisa masuk, tidak bisa dipakai. Sehingga dia beredar di dalam pembuluh darah. Sehingga kalau kita periksa, kadar gula, kan kalau kita periksa laboratorium itu yang diambil kan darah. Darah itu di dalam pembuluh darah. Nah, kalau dia diambil darah di dalam pembuluh darah ini, kita periksakan di laboratorium, kadar gulanya akan tinggi. Penyebabnya tadi apa? Karena pabriknya rusak. Pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Penyebabnya apa? Bisa saja karena autoimun. Autoimun, Bapak Ibu pernah dengar enggak autoimun? Autoimun ini ada sel di dalam tubuh kita yang harusnya dia itu untuk membasmi hal-hal jahat dari luar, tapi dia menyerang tubuh sendiri. Nah, dia menyerang pabrik ini, menyerang pabrik yang namanya pankreas, sehingga pabriknya rusak, insulinnya tidak bisa keluar, nggak ada yang buka kunci, sehingga glukosanya tidak bisa dimanfaatkan, sehingga glukosa di dalam darahnya tinggi. Itu tidak banyak. Nah, yang paling banyak adalah diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini yang paling sering terjadi. DM tipe 2 ini faktor risikonya apa? Salah satunya adalah, mohon maaf, bukan body shaming, tetapi yang paling sering menjadi penyebab DM apa, Bu? Obesitas atau kegemukan. Karena kegemukan ini, jadi di dalam tubuh kita tuh ada namanya jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa ini seharusnya dia menyimpan lemak sesuai dengan kapasitasnya. Karena orang tersebut tuh kegemukan, obesitas, jaringan adiposa ini tidak bisa lagi menampung lemak-lemak yang tersimpan. Lemak-lemak yang tersimpan ini dari mana? Dari kelebihan makan. Kelebihan makan, ada yang namanya zat namanya glukosa yang kita dapatkan dari zat makan. Nah, glukosa ini kalau berlebih, dia akan disimpan di jaringan lemak sebagai tuh ada kolesterol, trigliserida. Nah, dia disimpan di jaringan adiposa ini. Nah, kalau jaringan adiposa ini sudah melebihi kapasitasnya, dia akan menyebabkan gangguan sinyal daripada insulin. Tadi pabriknya bagus. Nah, kalau pada DM tipe 2 pabriknya bagus. Pabriknya tidak ada masalah. Pankreasnya tidak ada masalah. Dia dengan lancar akan memproduksi insulin. Tidak ada masalah. Tetapi masalahnya di mana? Masalahnya di pintunya. Di pintu organ-organ yang harusnya bisa memanfaatkan glukosa untuk energi, tetapi karena ada gangguan, ternyata di tubuh kita tuh juga ada gangguan sinyal. Karena zat-zat inflamasi, zat-zat radang yang banyak dikeluarkan oleh jaringan adiposa karena kelebihan lemak. Jadi
insulin yang sudah ada di depan pintu tuh nggak bisa masuk, sehingga dia tidak bisa membawa glukosa ke dalam jaringan tubuh, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Sama kasusnya, ketika kita periksa di pembuluh darah, glukosanya juga akan tinggi. Nah, ini yang disebut dengan diabetes mellitus tipe 2. Faktor risiko yang paling tinggi adalah obesitas. Kalau pada diabetes mellitus, pasti kadar gula darahnya akan meningkat. Kalau kadar gula darah, bapak ibu mungkin sudah sering dengar. Ada kalau periksa ke lab, ibu akan periksa apa? Kadar gula puasa. Kadar gula 2 jam habis makan. Kadar gula yang diperiksa pada tes toleransi glukosa oral. Bapak Ibu pernah enggak tes toleransi glukosa oral? Apa sudah pernah melakukannya? Bapak Ibu disuruh minum gula, 2 jam kemudian diperiksakan gulanya. Belum pernah ya, hanya gula darah puasa, gula darah 2 jam PP. Nah, yang paling sering Bapak Ibu lakukan mungkin yang di sini ya, yang ditusuk di ujung jari, di apotik, di mana aja, ya. Di mana Bu? Di posyandu, di puskesmas. Tapi kalau untuk menegakkan diagnosis diabetes mellitus harus diperiksa di laboratorium karena beda metode pemeriksaan yang kita ujikan di ujung jari sama dengan yang diambil di vena kemudian diperiksakan di laboratorium tuh beda metode pemeriksaan, sehingga untuk penegakan diagnosis diabetes mellitus dokter akan menggunakan yang ada di laboratorium. Nah, HbA1c. Bapak pernah dengar HbA1c? Bapak ngantar ibu apa berobat? Ngantar. Ibu pernah dengar HbA1c? Apa yang ibu tahu? Jadi HbA1c ini mungkin nggak terlalu seterkenal glukosa, tapi dia digunakan untuk men-screening. Screening tuh deteksi. Deteksi itu belum tentu orang tuh sudah menderita diabetes mellitus. Screening itu bisa saja orang sehat, tapi kita periksakan untuk apakah dia ini pre-diabetik atau sudah diabetik. Nah, HbA1c ini juga bisa digunakan untuk itu. Singgung bahwa diabetes mellitus ini menyebabkan cacat atau kematian. Nah, ini nih komplikasinya. Neuropati, kerusakan syaraf, kerusakan mata, kerusakan ginjal, penyakit jantung dan stroke, kaki diabetik. Bapak Ibu pernah lihat kaki diabetik, kakinya bertukak, bernanah, busuk, kemudian ada yang diamputasi. Salah satu penyebabnya itu kaki diabetik karena diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Kemudian ini nih, disfungsi ereksi, ketidakmampuan melakukan hubungan seksual pada pria. Untuk diagnosis, ada 3 tadi sudah kita sebutkan pemeriksaan glukosanya. Glukosa darah puasa, pemeriksaan tes toleransi glukosa oral, dan HbA1c. Nah, itu semuanya nanti akan diperiksa. Kemudian yang menentukan bahwa prediabetik itu maksudnya menuju diabetes. Nah, kalau sudah DM itu terdiagnosis diabetes mellitus. Nah, kadar dari glukosa puasa, glukosa 2 jam PP, atau glukosa atau HbA1c, kadarnya itu akan menentukan kemana arah penyakit Bapak Ibu. Apakah ini Ibu sehat, prediabetik, atau sudah diabetes. Nah, bagaimana menentukan diagnosisnya? Minimal 1 dari 3 kriteria sebagai berikut. Nah, kalau HbA1c-nya besar dari 6,5, ini Ibu sudah terdiagnosis diabetes. Kalau prediabetiknya 5,7 sampai 6,4. Tadi Ibu berapa? 7. Berarti sudah prediabetik. Nah, kalau normal itu di angka 5,7. Glukosa darah puasanya besar dari 126, prediabetik 100 sampai 125, normalnya 70 sampai 99. Eritrosit ada hemoglobin. Nah, sel eritrosit itu sel darah merah. Sel darah merah di dalamnya ada hemoglobin. Sebenarnya fungsi hemoglobin ini apa? Dia, betul Ibu, 100. Hemoglobin ini untuk mengangkut oksigen. Jadi dia transporter. Dia ngangkut oksigen dari paru-paru, kemudian dia sebarkan ke seluruh tubuh supaya oksigennya bisa dipakai. Supaya kita bisa hidup dengan baik. Nah, ternyata hemoglobin itu banyak jenisnya. Ada hemoglobin F, ada hemoglobin A, ada hemoglobin A2.
Hemoglobin yang paling banyak di tubuh orang dewasa sehat adalah hemoglobin tipe A. Jenisnya ada lagi, ada hemoglobin A0, ada hemoglobin A1. Makanya tadi disebut sebagai apa? HbA1c. Ternyata HbA1 ini juga banyak jenisnya. Ada HbA1c, ada HbA1a, ada HbA1b. Nah, jenis hemoglobin yang ikatannya dengan glukosa itu stabil dan dapat diukur dan jumlahnya cukup memadai untuk diukur adalah HbA1c. Jadi kalau nanti Bapak Ibu periksa di laboratorium HbA1c, itu sebenarnya adalah eritrosit yang di dalamnya mengandung hemoglobin. Yang hemoglobin itu ada lagi jenisnya, ada HbA. Nah, yang kita periksakan untuk menentukan apakah dia diabetes mellitus atau enggak adalah HbA1c. Kenapa dia bisa diperiksa sebagai penentu diabetes mellitus apa enggak? Ternyata HbA1c itu dia memiliki protein, hemoglobin itu adalah protein, di ujung terminalnya dia bisa berikatan dengan glukosa. Jadi begitu eritrosit matang masuk ke saluran peredaran darah kita, kalau glukosa banyak di dalam saluran darah kita itu, dia akan berikatan secara langsung, spontan, namanya ini. Kalau ini enggak, ini untuk pengetahuan aja, nggak usah diingat, glycosylated hemoglobin. Artinya hemoglobin yang berikatan dengan glukosa. Semakin banyak gula darah di dalam pembuluh darah ibu akan semakin banyak yang berikatan dengan hemoglobin tersebut. Jadi semakin nanti kalau kita periksa di laboratorium, semakin tinggi nilai HbA1c-nya berarti di dalam glukosa darah di dalam tubuh itu stabil, begitu dia berikatan dengan eritrosit dia tidak akan bisa lepas. Apa keunggulannya? Jadi eritrosit dewasa masuk ke dalam tubuh, dia berikatan dengan glukosa, dia sampai eritrosit itu mati, dia tidak akan terlepas. Umur eritrosit berapa? Umur eritrosit itu sekitar 120 hari. Jadi begitu eritrosit dewasa berikatan dengan glukosa, dia akan menyimpan glukosa itu selama umur hidupnya. Kira-kira 120 itu sekitar 2-3 bulan. Jadi ketika kita periksa HbA1c, itu akan menggambarkan keadaan gula darah Bapak Ibu dalam waktu 2-3 bulan ke belakang. Ya, keistimewaannya apa tadi? Nggak perlu puasa. Kemudian dia